warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada siang hari ini kita mengkaji kitab Ad-Duror Al-Bahiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kita masih di pembahasan adzan dan iqamah. Setelah itu nanti kita langsung masuk pembahasan selanjutnya, masalah syarat sahnya sholat. Karena masalah adzan sisa dua masalah. Menjawab adzan dan iqamah. Kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yushra'u li kulli sami'in lil adzan. Disyariatkan bagi setiap orang yang mendengar adzan, ayyuta bi'al muadzin, untuk mengikuti ucapannya si muadzin. Ini disyariatkan. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida faqulu mithlu ma yaqulul muadzin. Kalau kalian dengar adzan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini dalil akan disyariatkannya. Kalau muadzin bilang Allahu Akbar, kita bilang juga seperti itu. Itu dalil umum. Kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Setelah itu dikecualikan hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Dianjurkan bagi kita mengucapkan tidak sama dengan muadzin, yaitu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Seperti lafaz dari Alqamah ibn Abi Waqqas. Dia berkata bahwa Muawiyah idza adzana muadzinu, apabila dia muadzin adzan, dia akan mengatakan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali kalau muadzin bilang hayya 'alas shalah, dia bilang la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, dia bilang la haula wala quwata illa billah. Dan Muawiyah berkata, sami'tu Rasulullah yaqulu mithlu dzalik. Saya mendengar Rasulullah begitu. Jadi Rasulullah itu kalau muadzin adzan, dia ucapkan seperti ucapan muadzin, kecuali di dua kalimat tadi. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alal falah, sebelumnya hayya 'alas shalah, maka tidak diucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Enggak. Karena kan muadzin bilang mari kita sholat. Masa kita juga bilang mari kita sholat. Nah, kita yang dipanggil. Tapi kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Artinya kita tidak bisa menuju sholat seperti yang dipanggilkan oleh muadzin, kecuali dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disyariatkan untuk kita. Setelah itu disyariatkan juga doa setelah adzan. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Kata Nabi, man qala hina yasma'un nida, siapa yang berkata ketika dia sudah dengar adzan, dia ucapkan tadi awal sampai selesai, muadzinnya selesai, dia berkata Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Sampai situ ya. Kalau riwayat Bukhari sampai situ. Tidak sampai wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Kalau itu di luar Bukhari. Dan dibicarakan tambahan itu sahih atau tidak. Yang jelas yang tidak diragukan sahihnya sampai di situ tadi.
ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Setelah itu wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Sampai di situ, kemudian tambahan lagi setelahnya ini itu lebih syad. Kalau itu syad, Pak. Yang setelah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah itu dianggap syad. Itu ucapan satu kalimat lagi. Innaka la tukhliful mi'ad. Kalau itu syad, Pak. Dhaif. Dhaif. Tambahan yang lafaz adzan, doa setelah adzan yang kuat sampai wa'adta. Sampai kata wa'adtahu. Nah, ini ada keutamaan. Siapa yang mengucapkan ini kata Nabi, halat selahu syafaati yaumal qiyamah. Halal untuknya syafaatku pada hari kiamat. Jadi jangan disepelekan itu doa jawab adzan. Iya. Apalagi doa ini sering kita dengarkan. Mungkin mudah dihafal karena sering didengarkan. Iya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Sampai situ, Pak. Kalau kita baca sampai situ, halat selahu syafa'ah. Halal untuknya syafaat pada hari kiamat. Dan sebagai pembahasan penutup jawaban adzan ini, karena istilahnya langsung masalah iqamat, menjawab adzan dan membaca doa ini sunnah. Artinya kalau kita tidak jawab, tidak masalah. Kita tidak berdoa juga, tidak masalah. Hanya saja tidak dapat pahala sunnah. Kan itu pembahasan kita. Kalau ada orang adzan, dia tidak bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak ikuti. Setelah adzan dia juga tidak ucapkan doa-doa setelah adzan. Tidak masalah dengan dia. Sholatnya juga tetap sah. Cuman tidak dapat pahala sunnah menjawab adzan. Apalagi doa setelah adzan. Kita semua kan pasti mau dapat syafaat Nabi. Itu dipastikan itu. Dan kita dianjurkan melakukan sebab-sebab yang membuat kita mendapatkan syafaat Nabi. Ada di hadits Nabi, siapa yang mau dapat syafaat Nabi, ucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hati. Itu sebab namanya. Nah, ternyata ada juga sebab lain. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi kalau kita membaca doa setelah adzan. Maka ini menjadi hal yang utama dan besar. Karena ini untuk kebaikan akhirat kita pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah adzan selesai. Setelah itu, tsumma tushra'ul iqamah ala sifatil waridah. Kemudian disyariatkan iqamah sesuai dengan lafaz yang datang dari Nabi, yaitu diganjilkan, Pak. Kecuali qad qamatis shalah. Karena adzan genap serba 2 kali. Qomat ganjil serba 1 kali. Kecuali lafaz qad qamatis shalah itu yang 2 kali. Jadi semuanya dibaca ganjil kecuali qad qamatis shalah. Ini digenapkan. Nah, ini tentunya berdasarkan hadits yang kita sudah baca sebelumnya dari Abdullah ibn Zaid ketika beliau bermimpi lafaz adzan dan lafaz iqamah dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hailal shalah, hailal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Inilah yang dikatakan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, umira Bilal ayyashfa'al adzan wa ayyutirul iqamah illal iqamah. Bilal diperintahkan untuk lafaz genapkan adzan serba 2. Dan Bilal diperintahkan untuk mengganjilkan qomat serba 1 kali. Illal iqamah, kecuali ucapan qad qamatis shalah,
qad qamatis shalah. Ini jelas sekali masalah ya lafaz adzan dan lafaz iqamah, serta bagi orang yang mendengarkan adzan disunahkan. Terus jangan salah Pak, bahwa di sana ada kebiasaan sebenarnya tidak bagus, itu menyelisih sunnah. Muadzin baca doa setelah adzan. Muadzin. Salah Pak, ini khusus orang yang mendengar adzan. Bukan muadzin. Lafaz hadisnya. Pertama ada lafaz dari Nabi SAW, idza sami'tumun nida. Kalau kalian mendengar adzan, jadi yang mendengar Pak. Terus yang membaca doa setelah adzan, Nabi juga bilang, man qala hina yasma'un nida. Siapa yang membaca doa ketika mendengar adzan. Jadi semua ini Pak bagi siapa? Yang mendengar, bukan muadzin. Bukan muadzin. Termasuk kesalahan kalau muadzin habis adzan langsung dia baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatul qa'imah ati Muhammadan wasilatal wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Itu termasuk kesalahan. Muadzin sudah dapat keutamaan adzan. Dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan lehernya panjang. Maksudnya keutamaannya itu bukan lehernya jadi jelek gitu. Maksudnya penyebutannya bahwa utamanya itu muadzin. Utamanya itu muadzin. Jadi dia sudah utama dengan adzan. Dengan adzan. Setiap orang yang datang sholat karena dia adzan, dia dapat pahala. Karena dia manggil. Karena adal al khair kafa'ilih. Orang mengajak yang lain untuk beramal kebaikan seperti pelakunya. Jadi orang adzan misalnya duhur. Datang 10 orang sholat. Sudah. Gara-gara sebab dia orang bisa datang sholat. Dia dapat pahala semua itu. Dia dapat pahala semua orang tadi. Adapun yang mendengarkan adzan ini yang disunahkan untuk mengatakan seperti yang dikatakan oleh muadzin dan untuk membaca doa setelah adzan. Ini untuk sekali lagi orang yang mendengar adzan, bukan kita muadzin. Nah, karena ini kesalahan yang seperti yang biasa kita lihat. Iya, di masjid-masjid umum. Habis adzan, dia berdoa. Dengan doa tadi. Kalau itu disyariatkan, berarti juga harus dia ucapkan juga lafaz adzannya dia sendiri. Setelah adzan, kan begitu seharusnya. Karena kitabnya Nabi, siapa yang mendengar adzan? Ucapkanlah seperti ucapan muadzin. Siapa yang mendengar adzan? Berdoalah dia dengan doa ini. Ini untuk muadzin. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita hanya semangat beramal, ternyata itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Nah, setelah itu, bab berikutnya syarat sholat. Ini sudah masuk. Kata beliau, wajibu alal musalli tathiru thawbih. Wajib bagi orang yang mau sholat Pak, mensucikan pakaiannya. Artinya, dia pastikan pakaiannya tidak najis. Ini tidak ada silang pendapat. Di kalangan para ulama, Allah berfirman, wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Pakaianmu bersihkan. Wa badani, badan. Jadi pastikan badan tidak ada najis. Karena ya juga Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk mensucikan badan kita. Ya, ketika kita mau sholat, waqt makani dan tempat sholat. Ketika ada orang Arab Badui kencing di pojok masjid, Nabi suruh sirah. Nabi memerintahkannya untuk disiram supaya hilang najisnya. Dan Nabi katakan di orang yang kencing itu, karena dia tidak tahu masalah, dia kira tidak dilarang. Makanya Nabi ajarkan kepadanya, ini masjid tidak cocok untuk kencing. Masjid tidak cocok untuk kencing. Jadi minan najasah. 3 ini harus suci dari najis. Badan, pakaian, tempat sholat. Tidak boleh ada najis. Harus bersih. Wasatru aurati. Berikutnya menutup aurat.
kita harus pakai pakaian. Saat kita sholat. Saat kita sholat. Harus tertutup aurat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, wahai anak Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian terbaik kalian. Setiap kalian mau sholat. Pakaian yang menutupi aurat. Tidak boleh ada orang sholat tidak ada sesuatu pun yang dia pakai. Kecuali dia tidak mampu. Artinya tidak ada sama sekali pakaian yang dia dapat. Tidak apa-apa. Fattakullaha mastata'tum. Kalau ini bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Sholat sesuai kemampuannya. Tapi asalnya bagi orang yang sholat harus punya pakaian yang menutupi auratnya. Wala yastamilu somma. Cuman khusus pakaian tadi, tidak boleh dia yastamilu somma. Berselimut dengannya, hanya satu pakaian begitu. Dia membungkus dirinya. Tanpa ada apapun yang keluar darinya. Pokoknya dari atas sini sampai ke bawah. Berselimut. Tidak boleh. Iya. Karena itu nanti menghalangi sebagian gerakan sholat. Sulit. Kalau kita berselimut ya tanpa ada bukaan. Kalau berselimut dalam artian kita bersarung. Kemudian kita berrida. Tidak apa-apa. Rida itu kan yang ditaruh di atas sini. Terbuka samping kiri kanannya sini. Dan kita bersarung di bawah. Kalau itu tidak masalah. Nabi sering begitu. Kebanyakan sahabat juga sering begitu. Bersarung kemudian rida. Tutup di atas. Tutup di atas. Ada pun langsung diselimuti dengan satu kali. Tanpa ada bukaan di tangan. Ya. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Wala yasdil. Wala yusbil. Wala yakfitu. Masya Allah ini 3. Iya. Dia tidak dibolehkan untuk yasdilu. Yusbilu. Tidak boleh yasdil dan yusbil. Tidak boleh isbal. Di masalah ini, ketika kita sholat, tidak boleh kita isbal. Iya. Cuman larangan ini apakah haram membatalkan sholat? Tidak. Larangan ini adalah tidak membatalkan sholat. Paling rendahnya makruh. Jadi kalau kita sholat, tidak boleh kita isbal. Yasdil itu untuk pakaian yang luar sekali itu. Tidak boleh kita isbal. Untuk di dalam juga yang ini, pakaian kita yang celana, tidak boleh kita isbal. Dalam sholat. Iya, tidak boleh kita isbal dalam sholat. Iya. Terus, kata beliau, wala yakfitu. Tidak boleh juga dia yakfitu. Iya. Yakfitu. Dia ambil pakaian Mbak seperti yang berselimut tadi. Dia gini. Dia dari belakang sini terus dia tancapkan di sini. Di dalamnya. Nah, ini kan nanti akan mempersulit juga. Tidak boleh. Kalau kita memang lagi pakai begini, berselendang saja. Tidak perlu dimasukkan. Jangan dimasukkan. Iya. Jangan memasukkan pakaian. Iya. Karena kita juga dilarang juga melipat pakaian. Nabi SAW ketika sholat, belum larang kita ikat rambut, belum larang juga kita lipat pakaian. Melipat baju. Iya. Kalau ini umum Pak ya, bukan hanya yang celana. Kita dilarang melipat lengan baju begini dalam sholat. Tidak batal sholat tapi makruh. Itu hal yang dibenci. Tidak boleh kita melipat celana. Jadi sudah tidak boleh isbal, tapi kalau isbal tidak boleh juga dilipat. Tidak boleh juga dilipat. Jadi apa yang harus dilakukan? Potong. Iya, maksudnya atau kita tidak potong, kita kasih naik di sini. Dari atas, kan tidak apa-apa yang di atas sini. Kita kasih naik sampai naik di atas mata kaki. Paling dimaafkan adalah pas mata kaki. Pas mata kaki. Ini aturan untuk laki-laki. Kalau perempuan harus lebihkan ke bawah. Karena tidak boleh kelihatan betis atau mata kaki. Bagi perempuan. Bagi laki-laki lawannya. Harus kelihatan mata kakinya. Harus kelihatan mata kakinya.
Perempuan tidak boleh kelihatan mata kaki. Yang dimaafkan dari perempuan adalah kalau tidak sengaja kelihatan telapak kaki. Misalnya dia sujud, Pak. Dia sujud tersingkap bagian belakangnya itu. Ini sehingga kelihatan telapak kaki. Itu dimaafkan. Punggung kaki perempuan tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Sebagaimana perempuan wajib buka wajah. Ini wajahnya ini wajib utuh kalau sholat. Tidak boleh ditutup. Tidak boleh ditutup. Tapi hanya wajah. Ini tulang pipi ini. Itu wajah. Sampai tempat tumbuhnya rambut orang biasa. Dan antara telinga dengan telinga. Itu wajah. Wajib kelihatan. Kalau tidak kelihatan, berdosa. Tetap sah sholatnya. Cuman wajahnya. Tapi kalau kelihatan leher. Ini yang di bawah dagu. Batal sholat. Karena itu tidak boleh bagi perempuan. Laki-laki berbeda. Laki-laki tidak masalah kelihatan dadanya. Iya, tidak masalah kelihatan di sini. Bagian punggungnya. Yang penting ada sesuatu yang dia simpan di atas begini. Kan tidak boleh orang sholat tanpa sesuatu di atas pundak. Kalau laki-laki. Tidak apa-apa kelihatan lengan tangannya. Nabi sholat kelihatan ketiak putih ketiak beluh. Nabi kalau sholat. Itu laki-laki. Cuman ada hal-hal yang tidak boleh bagi laki-laki. Tidak boleh bagi laki-laki. Tidak boleh dia hanya berselimut saja. Ya, kalau memang mau pakaiannya kecil, bersarung. Kemudian dia simpan sesuatu di atas pundaknya. Bersarung. Tidak boleh berselimut. Kalau kecil. Kecuali kalau luas yang bisa bergerak tangannya, dibolehkan. Dibolehkan. Dan tidak boleh yasdil wala yusbil. Tidak boleh dia turunkan pakaiannya melantai. Tidak boleh dia turunkan pakaiannya sampai melewati mata kaki. Jadi sebelum sholat kita perhatikan. Kalau memang celana tak agak panjang, kita usahakan kasih naik, baru kita masuk di sholat. Karena ini adab dalam sholat. Adab dalam sholat. Bahkan Nabi pernah katakan, iya, ma asfala minal izar fis sholah fa finnar. Apa yang di bawah mata kaki dari sarung dalam sholat itu di neraka. Orang sholat melantai sarungnya. Di bawah mata kaki sarungnya. Itu ancamannya di neraka. Ini menunjukkan ya bahwa hal itu adalah walaupun sebagian ulama mengatakan itu sunnah dinaikkan. Tapi paling rendahnya adalah makruh. Walaupun para ulama juga mengatakan siapa yang sholat dalam keadaan isbal. Siapa yang sholat dalam keadaan dia lipat lengan bajunya atau dia lipat celananya. Sah. Tapi minimal dia lakukan yang makruh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Karena kita secara khusus harus sholat seperti Nabi sholat. Harus sholat seperti Nabi sholat. Bukan seperti sesuai kemauan tak. Kalau mau sholat tak diterima. Kita harus sholat seperti yang Nabi mau. Bukan seperti yang kita mau. Ini masalah. Yang harus kita pahami. Karena Allah memerintahkan kepada kita. Wa ma'atakumur rasul fakhudu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Itu perintah Allah itu, Pak. Ini bukan masalah perkara Rasul lakukan atau tidak. Bukan masalah kita bercerita ini sunnah atau tidak. Kan kadang sebagian kita, Pak, bukan hanya kita. Kadang juga kami dari orang menyampaikan, kadang kalau ditahu hukumnya sunnah, kadang ada bermudahan sedikit. Padahal Allah berfirman di Quran, wa ma'atakumur rasul fakhudu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil. Makanya Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah, boleh bilang jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang meninggalkannya. Itu Imam Nawawi, beliau ulama Syafi'iyah. Banyak orang tidak memperhatikan hal itu, jangan kamu tertipu. Jangan sampai kita karena melihat orang bermudahan, kita juga bermudahan. Tidak, bisa saja karena mereka tidak tahu. Ya kan begitu. Mungkin kita tidak tahu sebelumnya bahwa ternyata tidak boleh melipat baju. Tidak boleh melipat celana. Ya tidak boleh celana kita itu melewati mata kaki dalam sholat. Mungkin kita itu perhatikan itu. Tapi ternyata
ini adalah masalah yang memang disinggung dalam masalah solat. Dalam masalah solat. Nah, ini adalah masalah-masalah yang beliau sebutkan ini adalah masalah-masalah yang biasa dipermasalahkan, diperbincangkan di awam, Pak. Ada yang mengatakan itu kan cuma sunnah. Yang jelas gini, kita kan sepakat ini disyariatkan. Sebenarnya tidak ada ulama Pak yang berpendapat itu tidak disyariatkan. Semuanya berpendapat kita mau lakukan atau tidak. Semua ulama madhab bersepakat disyariatkan. Disyariatkan kita tidak isbal. Disyariatkan kita tidak melipat pakaian saat sholat. Apakah baju atau celana. Disyariatkan. Tidak ada silang pendapat. Para ulama hanya berselisih pendapat. Itu sunnah atau wajib. Itu aja. Antara sunnah dan wajib. Itu saja. Walaupun ini bagi orang yang tentunya masih awam. Maksudnya belum terlalu cinta terhadap kebaikan. Dan masih banyak tentunya yang dia belum tahu dari keharusan syahadat Muhammad Rasulullah. Dan keharusan syahadat Muhammad Rasulullah Pak. Menerima apa yang beliau bawa. Meninggalkan apa yang beliau larang. Tapi kalau kadang kan kita belum punya keyakinan yang dalam. Terkait dengan persaksian kita syahadat yang kedua. Maka kadang kita menyepelekan hal ini. Tapi para ulama kita menyampaikan sesuatu itu ya apa adanya. Iya, apa adanya. Seperti Imam Syaukani rahimahullah. Sebenarnya secara madhab beliau Syafi'i. Kita butuh tahu itu. Secara madhab beliau adalah Syafi'i. Nah, ini yang beliau katakan. Sebagai kita ini kan orang-orang di Indonesia biasa bilang saya madhabnya Syafi'i. Nah, ini dalam madhab Syafi'i ya memang dibicarakan itu. Bah kita tidak boleh berselimut dengan satu selimut dengan pakaian tanpa ada bukaan di tangan. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengulurkan pakaian kita yang bagian luar ya bukan celana. Ya, kadang kan ada orang Pak celananya tidak isbal tapi pakaian luarnya jubahnya isbal. Tidak. Itu tidak boleh sampai ke bawah. Paling pendek semata kaki. Itu paling pendek Pak. Tidak boleh lagi lebih panjang dari itu. Iya, semata kaki. Tidak boleh kita melakukan yang namanya yakfitu. Kita pakai pakaian terus kita masukkan. Kita masukkan. Ini wala yusalli fi thawbi harir. Kalau ini jelas ya. Tidak boleh sholat menggunakan pakaian sutra. Tapi ini untuk laki-laki Pak. Karena perempuan halal sutra. Ini untuk laki-laki. Iya, laki-laki tidak boleh pakai pakaian sutra. Kalau perempuan halal Pak. Pakaian sutra dihalalkan. Wala thawb syuhrah. Tidak boleh pula kita pakai pakaian yang syuhrah. Pakaian syuhrah itu adalah yang disebutkan dia pakaian ya yang apa istilahnya masuk pakaian bisa ada yang memasukkan pakaian adat. Iya, pakaian adat. Ada yang memasukkan ke dalam makna pakaian syuhrah. Ada juga mengatakan pakaian syuhrah itu intinya dia pakaian yang tampil beda sendiri. Menjadi perhatian. Menjadi sebab orang itu tidak khusyuk sholat. Semua orang sholat lihat dia. Datang orang sholat belakang cuman memikirkan pakaian apa nih. Iya, yang songkol. Pakai ada begitu. Pakaian syuhrah namanya itu. Pakaian kebesaran kalau orang bilang. Pakaian adat. Pakaian kebesaran. Itu enggak boleh. Wala maksub. Enggak boleh memakai pakaian yang dicuri. Enggak boleh. Kita mau sholat. Iya ada pakaian di depan. Tergantung langsung kita pergi pakai. Iya enggak boleh. Kecuali memang itu pakaian diwakafkan di masjid Pak ya. Kan ada memang biasanya orang sudah simpan di masjid. Itu menunjukkan ada izin di situ. Iya. Enggak boleh kita pakai pakaian yang dirampok, dicuri. Iya. Setelah itu wa alaihi istiqbalul Ka'bah. Kalau ini mudah ya. Wajib baginya untuk menghadap Ka'bah. In kana musyahidan laha. Kalau dia menyaksikan Ka'bah. Maksudnya dia lagi sholat di Mekah. Harus hadap ke badan Ka'bah. Au fi hukmil musyahid. Atau dia berada di hukum orang yang menyaksikan Ka'bah.
Ghairul musyahid yastaqbilul jihah ba'da tahrim. Adapun orang yang tidak melihat langsung Ka'bah, menghadap arah. Iya. Adapun orang yang tidak melihat Ka'bah, Pak, seperti kita di Indonesia ini, dia menghadap arah. Jadi bedakan, Pak, ya. Jadi wajib kita menghadap badan Ka'bah kalau kita lagi di Mekah. Kalau kita lagi di Mekah. Tapi kalau kita di luar Mekah, yang wajib bagi kita adalah menghadap apa? Arah. Menghadap arah. Jadi kalau di Mekah, Pak, kita di Masjid Haram Mekah, itu masjidnya makanya melingkar. Kenapa melingkar? Kan harus hadap badan Ka'bah. Tapi kalau di Madinah masjidnya melingkar atau tidak? Kan tidak. Kenapa? Cukup menghadap apa? Arah. Padahal itu masjid Madinah, Pak, lebar sekali. Artinya tidak mungkin ujung sana sama ujung sini menghadap badan. Tidak, memang tidak diwajibkan menghadap badan. Kita hanya menghadap apa? Yang penting arah. Yang penting arah. Ini sudah selesai. Setelah itu kita akan masuk di pertemuan pekan depan cara sholat. Jadi ini tadi itu masih sebelum sholat. Sebelum sholat. Ini alhamdulillah kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Kalau sholat jamak qashar, Ustaz, itu kan biasanya duhur dan asar ya. Itu kan biasanya 4 dan 2 ataupun 2-2. Nah, di antara sholat duhur dan asar itu apakah setelah kita bangkit untuk asar lagi, itu kita iqomah lagi atau enggak perlu, Ustaz? Sunnah iqomah. Jadi iqomah itu, Pak, sunnah. Enggak wajib. Artinya kalau kita, misalnya baku tahu ini kita semua adalah musafir, habis salam sholat duhur, kita semua berdiri. Enggak apa-apa langsung sholat. Imamnya langsung takbir setelah meluruskan shaf. Tapi kalau qomat, dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah. Karena adzan dan iqamah, Pak, hukumnya fardu kifayah. Sama-sama sebenarnya. Hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan adzan dan iqamah sudah cukup. Tidak wajib lagi. Cuman hukumnya jadinya apa? Sunnah. Wallahualam. Jadi kondisinya seperti ini, Ustaz. Misalkan kita lagi di daerah gunung ini, Ustaz. Tempat perkemahan lah istilahnya. Terus saat itu memang kita tidak dengar azan ini, Ustaz. Tapi kita tahu waktu masuk sholat ini sudah masuk ini. Apakah kita disunahkan untuk azan dulu atau langsung iqomah? Nah, kalau kita di situ adalah tidak ada kampung, harus azan. Kita azan. Kita iqomat, kita sholat. Karena ketika Nabi SAW ada sahabat datang, dia sudah mau pulang bersama rombongannya. Nabi bilang, hendaklah salah satu di antara kalian ada. Dan itu tidak ditentukan, tidak harus ada masjid baru adzan. Tidak. Kan dimanapun kita didapati oleh waktu, sholat. Dimanapun kita didapati oleh waktu, kita sholat. Dan kalau belum ada yang adzan, kita adzan. Tapi kalau kita misalnya dekat kampung, dekat kota, cuman kita tidak dengar adzan, apa hukumnya bagi kita? Hukumnya jadinya adalah tetap sunnah. Kalau kita dekat kampung. Tapi kalau kita jauh sekali dari kampung, kita adzan. Seperti itu. Bismillah, Ustaz. Ini terkait isbal, Ustaz. Biasa kan itu ada celana botol, Ustaz. Yang kecil di bawahnya, Ustaz. Nah, kalau bukan celana botol yang dari kakaknya. Sampai kan kalau dipakai, Ustaz, sampai melewati mata kaki. Nah, ini kan tidak boleh dilipat, Ustaz. Kalau dia tarik naik, Ustaz. Tidak apa-apa. Itu sudah hilang kan? Tidak termasuk, Ji. Tidak masuk. Kan yang dilarang lipat. Kita pahami kan lipat. Kalau kita cuma tarik naik. Supaya. Tidak masalah. Itu tidak masuk dalam lipat. Oh itu seperti celananya Bapak. Itu dibilang tadi botol. Oh itu bukan botol. Baik. Saya kira itu mie botol.
Iya, enggak masalah kalau atas. Kan seperti sarung Pak, atau kita lipat enggak? Jadi maksudnya tadi itu yang di bawah. Makanya saya bilang tadi kalau memang pakaian tak lagi lebih di bawah, kita naikkan. Naiknya itu boleh kita lipat. Gitu maksudnya. Jadi yang dilarang itu lipat ujung bawahnya. Ini yang pakaian tak kita lipat sini. Biasa kita gulung tak? Pakaian tak yang di bawah. Itu yang dilarang. Kalau kita lipat ke atas, kalau begitu nanti sarung juga tidak bisa dilipat. Begitu. Iya. Sila, gini Ustaz, terkait isbal juga. Kalau pakai baju terus Ustaz, kan biasa saya tidak pakai celana panjang ini Ustaz. Pakai gamis nah pada saat saya duduk biasa kelihatan sampai betis, itu batasan. Enggak masalah kan? Oh baik. Saya sebenarnya sudah pernah sampaikan masalah aurat kan. Iya, aurat itu laki-laki kan dari lutut Pak sampai ke pusat. Jadi makanya kalau kita sudah bersarung tertutup sampai lutut, walaupun betis kelihatan tidak masalah. Kalau laki-laki. Kalau laki-laki. Tapi disunahkan di dalamnya pakai celana lagi Ustaz. Enggak ada jadi sunahkan begitu. Karena kan sahabat dulu Pak jarang memiliki dua pakaian. Waktu awal Islam kan susah. Kadang mereka itu hanya sarung. Kayak sahabat yang pernah mau menikah. Iya. Kata Nabi, mahar, ada mahar. Ya Rasulullah, saya tidak punya kecuali ini satu sarung. Kalau saya jadikan mahar istri, saya kasih, saya pakai apa? Itu menunjukkan Pak, kan baru masa kita ini yang banyak kan ada dibuatlah celana dalam, celana ini. Kalau dulu kan enggak. Jadi kalau kita hanya pakai jubah terus enggak pakai apapun di dalamnya ini, yang penting ada tangan, enggak ada masalah sebenarnya. Kan iya kalau tipis Pak, atau memang kalau tipis kan kelihatan aurat. Itu kan masalah itu. Baik Ustaz, pertama Ustaz, bagaimana hukumnya saya ini Ustaz memerintahkan istri saya tidak membuka cadar saat sholat di kondisi masjid yang tidak bernikop Ustaz. Berhijab. Tidak berhijab ya. Karena masjid tidak pakai nikop ya. Tidak berhijab Ustaz ya. Itu pertama Ustaz. Memang tidak masalah, sudah cocok itu. Karena seorang perempuan Mbak wajib buka wajah ketika sholat. Kecuali banyak laki-laki yang lalu lalang, sementara masjid tidak ada hijabnya, dia tutup. Karena sekarang dia bertentangan dua masalah. Buka wajah atau tutup aurat. Maka menjaga diri itu lebih. Menjaga aurat lebih wajib. Daripada tadi membuka muka saat sholat. Karena hak Allah Pak dimaafkan. Dibangun di atas maaf. Beda kalau hak manusia. Hak sesama Pak. Kalau itu adalah hak Allah dimaafkan. Tapi kalau hak sesama manusia itu tidak dimaafkan. Kecuali orang itu yang maafkan. Itu wallahualam. Baik Ustaz. Yang kedua, yang tadi itu yang untuk perempuan yang sholat walaupun sholatnya di rumah terlihat di bawah ini, apakah memang secara mutlak dia tidak diterima tadi sholatnya Ustaz ya? Betul. Karena itu kan hijab dalam sholat. Bukan hijab untuk orang lain. Kalau hijab untuk orang lain Pak, hijab itu disebutkan oleh para ulama masalah hijab. Ada di luar rumah, ada dalam rumah. Hijab ketika di rumah, pagar rumah. Kalau punya pagar. Kalau tidak punya pagar, temboknya rumah. Itu hijab dalam rumah. Makanya walaupun dia tidak pakai jilbab, tidak masalah. Karena hijabnya adalah pagarnya. Nah, kalau keluar rumah, maka ada namanya hijabnya adalah pakaiannya. Ini masalah sama orang Pak. Syarat sholat, ini masalah sama haknya Allah. Ada ketentuannya. Maka dia harus menutup auratnya. Kecuali yang boleh dibuka. Wajah tadi. Definisi wajah dari tempat tumbuhnya rambut orang biasa sampai ke tulang dua pipi dan tulang dagu. Lewat itu aurat. Syukran Ustaz.
Saya kembali ke azan ini Ustaz. Hmm. Saya minta tanggapannya. Kemarin-kemarin saya sering lihat ada azan di kuburan ini Ustaz. Pada saat sebelum jenazah diturunkan. Itu apakah memang sesuai dengan syariat atau bagaimana itu Ustaz? Baik, Pak. Jadi pertama sekali orang yang adzan di saat pekuburan itu tidak ada dalil, Pak. Kita kalau berbicara ada nggak dalil orang yang melakukan itu, maka dipastikan tidak punya dalil. Jadi semua orang kalau adzan saat dikuburkan tidak ada sama sekali dalilnya. Siapapun itu yang melakukannya pasti tidak punya dalil. Tapi kenapa ada orang melakukannya? Dia samakan ketika lahir, Pak. Itu dalilnya. Harus kita paham itu. Ketika kita tanya kenapa ke adzan, apa dalilnya? Saat dia lahirkan sunnah adzan. Maka saat dia meninggal, sunnah juga diantar dengan adzan. Apa harus kita jawab dengan ini? Pertama, ada jawaban pertama. Hadits terkait dengan adzan saat bayi lahir itu diperselisihkan oleh para ulama hadits. Ada ulama hadits mengatakan itu hadits dhaif. Karena tidak ada penukilan para sahabat adzan saat anak mereka lahir. Dari Nabi juga tidak ada penukilan kecuali satu penukilan bahwa Nabi adzan saat cucu belum lahir. Anaknya tidak ada penukilan bahwa saat anak belum lahir adzan. Iya, tapi itu dimaklumi Pak ya, karena syariat adzan tidak disyariatkan saat anak Nabi lahir. Karena semua anaknya Nabi lahir di Makkah Pak, sementara syariat adzan di Madinah. Itu mungkin dimaafkan. Cuman kan ada anaknya Nabi satu orang lahir di Madinah, Ibrahim, anaknya Maria Al-Qibtiyah. Tidak dinukil bahwa Nabi adzan. Padahal seandainya ada Pak pasti dinukil. Kalau Nabi adzan terhadap anaknya itu. Oh mungkin karena di rumah Ustaz. Namanya melahirkan pasti ada yang temani. Terus Nabi juga punya pelayan. Pelayan beliau ada Anas bin Malik. Tidak dinukil. Sahabat juga tidak dinukil. Makanya mereka bilang ini hadits dhaif. Cuman ada yang mensohikannya. Kalau bagi yang mensohikannya kita katakan ini namanya kias ma'al farik. Kita samakan sesuatu yang berbeda. Adzan saat bayi lahir karena kehidupan. Adzan saat orang meninggal tidak sama. Kalau ada kehidupan adzan. Di kematian tidak ada. Tidak boleh kita samakan sesuatu yang berbeda. Kan beda hidup beda mati. Maka ini adalah kias ma'al farik Pak. Kalau di sisi ulama usul. Menyamakan sesuatu yang berbeda. Sama dengan kalau ada orang samakan minum Coca-Cola dengan balok. Beda Pak. Balok kaci Pak. Balok yang memabukkan. Beda. Coca-Cola kan tidak memabukkan. Kan begitu maksudnya. Iya, sementara balok kaci ya minum sudah pahit muka. Kan itu masalah. Tidak boleh kita samakan sesuatu yang berbeda hukumnya. Tidak dibolehkan. Iya, ini bantahannya tadi Pak. Anggaplah sahih. Itu kan ibadah namanya. Tauqifiyah. Tidak boleh kita samakan dengan yang lain Pak. Kalau masalah ibadah itu tidak boleh kias. Beda kalau jual beli Pak. Masalah muamalah. Boleh kias. Boleh kita samakan sesuatu yang sama. Tapi kalau masalah ibadah. Tidak boleh kita samakan. Sesuatu yang menurut kita. Itu wallahualam masalah ada. Terkait dengan aurat Ustaz. Misalkan kami ini laki-laki Ustaz ya. Itu Iyalah, kami ini iya, laki-laki, kita laki-laki. Alhamdulillah. Maksudnya mungkin kami pakai sejenis legging dalamnya yang ketat. Terus yang di luarnya itu pakai celana pendek yang di atas lutut. Itu apakah sudah tertutup aurat atau seperti apa Ustaz? Sudah. Masalah bentuk itu kan Pak, berbentuk ya, itu kan hal yang tidak mungkin kita tidak bisa berbentuk Pak. Tidak mungkin, biar celana tebal. Pasti kan masalah berbentuk. Tidak, bukan itu. Makanya masalahnya kelihatan. Kelihatan aurat. Itu judul Pak. Jadi jangan judulnya adalah tidak boleh berbentuk
aurat. Dalam sholat, Pak. Karena masalah berbentuk, biar orang pakai cadar, Pak, pasti berbentuk kepalanya. Gimana caranya dia pakai kelambu dari sini begini? Kan enggak. Jadi bukan masalah berbentuk, masalah kelihatan. Masalah kelihatan. Jadi kalau kita sudah pakai legging dalam misalnya, untuk aurat berat kita pakai lagi celana panjang. Kan aurat itu ada dua, Pak. Ada berat dan ringan. Maksudnya yang berat itu enggak boleh kelihatan sama sekali. Itulah lubang belakang dan depan. Enggak boleh itu. Ada aurat ringan. Ringan itu enggak dimaafkan kalau kelihatan sedikit. Dimaafkan. Iya. Masalah berbentuk kan enggak masuk. Semua pakaian Berki begini, Pak. Berki juga seperti saya pakai jubah begini. Pasti berbentuk. Enggak bisa dihindari itu. Makanya pembahasan bukan berbentuk. Tapi kelihatan. Kita pakaian misalnya. Pakai pakaian. Tapi tipis. Kelihatan kulitnya. Itu namanya enggak pakaian. Itu tidak pakaian. Seperti itu. Wallahualam. Tambah lagi Ustaz. Terkait tadi dengan pakaian yang dimasukkan ke dalam celana Ustaz ya. Nah itu berarti kalau kita sebelum sholat kita keluarkan dulu Ustaz. Iya betul. Termasuk juga dengan pakaian dalam tak? Maksudnya baju dalam? Enggak, yang luar sih Pak. Yang luar saja ya? Yang luar. Oh, baik Ustaz. Iya. Terus yang terakhir Ustaz, terkait dengan tadi yang perempuan yang kelihatan telapak kakinya. Apakah untuk menjaga was-was itu boleh tidak kalau perempuan memakai kaos kaki ketika sholat? Iya itu dia. Artinya walaupun kalau kelihatan dimaafkan. Tapi kalau dia mau namanya hati-hati. Ada namanya hati-hati. Dia pakai kaos kaki. Apalagi kalau pakaiannya itu tidak seperti yang Nabi anjurkan. Nabi kan anjurkan Pak, turunkan sejengkal ke bawah. Kan kalau kita turunkan sejengkal, bagi perempuan Pak ya, turunkan sejengkal pasti nanti walaupun sujud tidak terbuka. Tidak terbuka. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak sampai turun ke situ, kaos kaki aman. Seperti itu. Saya Ustaz mau tanya. Ini masalah ruku Pak Ustaz. Itu ruku ada memang spesifikasi tersendirinya Pak? Terus Pak Ustaz atau bagaimana? Derajatnya seperti apa? Karena kan ruku itu hanya khusus untuk Allah saja Pak. Bukan untuk orang lain. Betul. Baik. Kalau terkait dengan cara ruku itu kan Pak disebutkan awal adalah al-inhina. Kita memiringkan badan. Kalau kita sudah miring begini itu namanya sudah ruku. Sudah ruku. Makanya dalam syariat kita secara umum solat atau dalam solat, luar solat atau dalam solat, tidak boleh kita untuk selain Allah. Tidak boleh. Itu pertama sekali Pak ya. Itu kita berbicara umum. Setelah itu kita berbicara ruku dalam solat. Jadi ruku secara umum itu tadi. Inhina. Kita begini. Kita merunduk begini. Itu sudah ruku. Tapi dalam solat ada kaifiat atau cara khusus. Itu kalau kita ruku. Kedua telapak tangan itu di atas lutut. Kiri-kiri, kanan-kanan. Kemudian punggung kita luruskan. Kepala tidak turun, tidak naik. Untuk kepala tidak turun, tidak naik. Itu kalau kita bercerita dalam sholat. Ada cara khusus. Tapi ruku secara umum di luar sholat, dalam sholat, itu orang inhina. Kapan dia miringkan badannya. Itu sudah masuk ruku. Jadi itu Pak Ustaz kan budayanya kita itu Pak. Kalau lewat depan orang kan itu ya begitu. Iya. Itu berarti kita tanyanya yang umum dah. Bukan dalam sholat. Kalau kita tabe maksudnya kita hanya pendekkan badan. Kan ada juga orang tabe Pak begini. Dia cuman kasih bengkok lututnya. Itu lebih bagus. Itu namanya lebih hati-hati. Kan ada Pak orang tidak begini. Gimana caranya itu ya? Iya, tangannya saja. Atau kadang dia hanya begitu. Itu maksudnya. Hanya dia tekuk ini lutut. Kalau itu lebih hati-hati Pak. Tangan atau hanya lutut yang dibengkokkan. Itu enggak masuk. Tapi kalau ini punggung, itu yang dilarang Pak. Itu yang dilarang.
Karena itu sebagian ulama mengatakan itu masuk dari ruku. Iya, walaupun ada juga yang mengatakan itu bukan ruku. Ruku itu kalau disebut ruku ya seperti sholat. Maksudnya punggung itu sudah lurus ke bawah. Sudah lurus ke bawah. Itu baru dikatakan apa? Ruku. Adapun hanya miring begini, tidak masuk dalam ruku. Yang jelas lebih hati-hati kita pakai tangan saja atau pakai ucapan. Itu namanya lebih hati-hati. Wallahualam. Kita cukupkan dulu. Baik. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.